Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Widi sebagai moderator dan pemateri. Dan sebelah saya Dari Riyadi sebagai pemateri. dan sebelah kiri saya. Nama saya Rahman sebagai pemateri juga. Baik, sebelumnya kami akan menjelaskan tentang sistem operasi Linux. Mau tahu seperti apa? Jangan di skip ya. Linux merupakan sistem operasi untuk PC yang bekerja secara multitasking dan multi-user. Multitasking adalah dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan, sedangkan multi-user adalah Linux mendukung penggunaan aplikasi untuk digunakan beberapa user sekaligus. Linux bersifat portable, tidak tergantung pada perangkat keras tertentu, sehingga dapat digunakan mulai dari platform notebook hingga superkomputer. Linux merupakan free software. Selanjutnya sejarah Linux. Linux pertama kali yaitu Minix dibuat oleh Linus Torvalds di Universitas Helsinki di Finlandia. Versi pertama Linux yaitu 0.10 dipublikasikan pada November 1991. Pada Desember 1991 versi 0.11-nya dirilis. Lalu pada versi 0.13 Linux sudah lebih stabil dan diubah menjadi versi 0.95. Kini terus berkembang cepat karena source kodenya disebarluaskan, dimodifikasi, dikembangkan oleh siapa saja. Keuntungan menggunakan Linux. Yang pertama ada multitasking. Multitasking yaitu dapat menjalankan perintah secara bersamaan dan akses perangkat keras secara bersamaan. Yang kedua adalah multi-user, yaitu sistem operasi yang pada saat bersamaan dapat digunakan oleh lebih dari satu user yang masuk dalam sistem. Yang ketiga, virtual memory atau memori maya. Linux dapat memanfaatkan ruang pada hard disk untuk digunakan sebagai memori maya, yaitu program yang tidak aktif di RAM akan disimpan pada hard disk. Yang kelima adalah harganya yang relatif lebih rendah. Yang keenam, tentu didukung software GNU berupa free software. Nah, dari kelebihan tentu pasti ada kekurangan. Nah, untuk kekurangan pada Linux yaitu banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux. Dan yang kedua, dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Yang ketiga, proses instalasi software atau aplikasi tidak semudah pada Windows. Selanjutnya, masuk atau keluar sistem Linux. Proses untuk masuk ke Linux disebut login. Tujuan login ada dua. Yang pertama, sistem akan melakukan pengecekan berhak tidaknya pemakai menggunakan sistem. Yang kedua, sistem akan melakukan berbagai pengaturan environment yang sesuai dengan pemakai. Misalnya, jenis sel yang akan digunakan. Tampilan pada saat login pada Linux. Masukkan nama user dan password. Jika pada saat login terdapat kesalahan, maka sistem akan menolak dengan menampilkan pesan kesalahan, login incorrect. Jika login dan password yang dimasukkan benar, maka akan muncul tanda S dan persen diikuti kursor yang menandakan sel yang aktif. Istilah umum untuk keluar dari sistem Linux adalah logout atau exit off. Ini dilakukan agar orang yang tidak berhak tidak dapat memakai sistem. Perintah yang dapat digunakan untuk keluar dari Linux yaitu Ctrl D, logout pada C cell, exit pada burn cell dan clone cell. Selanjutnya, struktur directory dan file Linux. Sistem file Linux mengadaptasi dari Unix, di mana sistem file tersusun dari sejumlah file dan directory, dan sering digambarkan dengan struktur pohon. Bagian puncak disebut root directory atau directory slash. Root memiliki sejumlah cabang yang disebut directory. Selanjutnya, masing-masing directory mengandung satu atau beberapa directory atau file. Berikutnya jenis file pada Linux. Yang pertama ada user data. Merupakan file-file yang umumnya diciptakan oleh user dan menyimpan data. Misalnya file teks, dokumen, dan sebagainya. Yang kedua ada sistem data. File yang digunakan oleh sistem Linux untuk melakukan proses. Misalnya batch file. Yang ketiga ada file executable. Berikut informasi yang dikenal komputer sebagai instruksi-instruksi. Dapat dijalankan secara langsung oleh user, misalnya Venger atau ping dan sebagainya. Selanjutnya aturan penamaan file.
Yang pertama, nama file terdiri dari maksimal 256 karakter. Yang kedua, dapat menggunakan huruf besar dan kecil. Yang ketiga, Linux membedakan huruf besar dan kecil. Yang keempat, dapat menggunakan tanda titik, dash, dan underscore. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem manajemen direktori pada operasi Linux ya. Yang pertama, cara membuat direktori baru pada Linux. Di sini kita menggunakan perintah mkdir. Cara penulisannya adalah darkstart *2 strip hashtag mkdir dan direktori baru yang ingin kita buat. Untuk mengecek apakah direktori baru sudah kita buat atau belum, caranya adalah darkstart *2 strip hashtag spasi is dan direktori baru yang telah tadi kita buat. Yang kedua, untuk menghapus direktori, kita menggunakan perintah rmdir. Penulisannya adalah darkstart *2 strip hashtag rmdir direktori baru yang akan kita hapus. Yang ketiga, memindahkan direktori. Kita di sini menggunakan perintah mp. Penulisannya adalah mp direktori yang telah kita buat, terus tujuan di mana kita akan memindahkan direktori itu. Terus yang keempat, menyalin direktori, yaitu menggunakan perintah cp. Penulisannya cp direktori terus tujuan direktori yang akan kita salin. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas direktori penting yang ada pada file sistem Linux. Yang pertama ada slash, adalah direktori root, direktori paling dasar dan berisi seluruh direktori lainnya. Yang kedua slash home, adalah direktori yang berisi direktori home untuk user. Terus yang ketiga ada slash bin. Ini merupakan singkatan dari binary. Direktori ini berisi aplikasi atau program dasar Linux. Yang keempat slash var slash spool. Ini berisi beberapa subdirektori, yaitu mail yang menampung file surat atau mail. Terus ada spool untuk menampung file yang akan dicetak. Dan yang terakhir ada UCP untuk menampung file yang disalin dari mesin Linux lain. Terus yang kelima ada /usr. Ini berisi sejumlah direktori yang berisi program yang lazim sebagai berikut. Ada docs, ini berisi sejumlah dokumen perihal informasi tentang Linux. Terus ada main, ini berisi dokumen yang digunakan oleh program main, yaitu program untuk melihat manual suatu perintah. Terus yang terakhir ada games. Ini berisi beberapa game. Yang keenam ada usr/bin, berisi program-program yang banyak digunakan oleh user. Yang ketujuh ada /dev, berisi file yang digunakan untuk berhubungan dengan piranti komponen seperti CD-ROM, floppy disk, dan lain-lain. Terus yang ke-8 ada /usr/bin, ini berisi file untuk sistem organisasi. Yang ke-9 ada /sbin, ini direktori ini berisi file sistem yang dijalankan secara otomatis oleh Linux. Yang terakhir ada /etc, berisi banyak file konfigurasi berupa teks untuk mengubah konfigurasi sistem. Dan Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara instalasi Linux pada komputer atau PC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Riyadi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menginstal Linux Mint dengan VirtualBox. Ini tampilan pada Oracle VirtualBox ya. Pertama kita klik new. Kita buat namanya, misalnya kita install Linux Mint. Karena saya sudah buat, jadi pakai Linux Mint 4 misalnya. Mint 3 misalnya ya. Sudah, kita next. Ini kita atur untuk RAM-nya, kita pakai RAM 2 GB aja. 2 GB ya. Next, ini berikan default, next. Ini untuk kapasitasnya ya. Kapasitas harddisknya kita bikin 15 aja, 15 GB. Create.
Nah, setelah berhasil dibuat, kita masuk ke settingan, terus di storage pilih Ctrl ID ini di empty, terus kita cari file Linuxnya, Linux Mint. Setelah itu kita oke, terus klik start. Tunggu prosesnya. Nah, ini pilih yang setelah tadi kita pilih Linux Mint, terus klik start lagi. Proses otomatis boot. Sebenarnya banyak sekali ya distro atau jenis-jenis Linux. Ini yang saya install Linux Mint, masih banyak lagi seperti Ubuntu, Kali Linux, Debian, masih banyak lagi. Prosesnya lagi berjalan. Untuk membutuhkan waktu sedikit agak lama, 2-3 menitan. Nah, ini sudah muncul ke tampilan Linux Mint. Tapi sejauh ini kita belum install Linux Mint-nya ya. Ini baru masuk ke tampilan instalasinya saja. Caranya untuk kita install adalah ini ada install Linux Mint, klik ini. Ini pilih bahasanya, kita mau pakai bahasa apa, bahasa Inggris. Ini keyboard layout, ini bahasa Inggris saja. Ini biarin seperti itu, kita continue. Install now. Continue. Pilih tempat tinggal kita, Jakarta. Continue. Tulis nama username kita, Derry. Passwordnya kita bikin 1234578. Ini password untuk masuk ke sistem Linux kita nantinya ya, kalau kita matikan Linuxnya. Continue. Nah, ini proses instalasi sedang berjalan. Mungkin butuh waktu sedikit agak lama. Nah, ini adalah tampilan setelah proses instalasi tadi kita selesai. Kita masukkan password yang telah tadi kita setting. 123456778. Oh, belum. Salah, ada kesalahan buatan. Nah, ini sudah masuk.
buffering bisa dibagi. Nah, ini adalah tampilan awal dari Linux Mint atau homepage dari Linux Mint. Sejauh ini kita sudah berhasil menginstal Linux Mint di VirtualBox yang ada di laptop kita. Kita sudah bisa menggunakan semua aplikasi atau fungsi dari Linux Mint. Ya, mungkin sampai di sini ya video dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata atau kesalahan penggunaan VirtualBox atau Linux Mint, harap dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.